Oke, teman-teman, hari ini akan kita lanjutkan kuliah kita tentang metode transportasi. Khususnya hari ini kita akan bahas tentang metode MODI dan FAM, gitu ya. Metode MODI dan FAM ini merupakan kelanjutan metode sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita sudah membahas tentang metode NWC, kemudian metode biaya terkecil gitu ya, sebagai tabel awal. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan tentang metode optimasi yaitu MODI dan FAM. Nah, MODI ini sebenarnya nanti tahapannya harus melalui NWC atau biaya terkecil dulu, tapi ketika FAM itu tidak. Lebih lanjutnya mungkin akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, pertemuan pertama kita terkait dengan MODI dulu ya. Nah, MODI dulu ini, MODI itu kepanjangan dari Modified Distribusi. Jadi sebenarnya kita dalam melakukan optimasi itu dengan memodifikasi distribusinya. Nah, dalam melakukan modifikasi distribusi nanti didasarkan pada indeks ya, gitu ya. Ada berapa indeks perubahan lah kayak gitu. Nah, semakin besar indeksnya tentunya itu yang akan kita lakukan modifikasi distribusinya. Oke, langsung saja untuk MODI. Ada beberapa ketentuan nanti untuk MODI bahwa metode ini merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan kayak tadi. Indeks perbaikan ini didasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Nah, berarti kita nanti harus mencari nilai baris, nilai kolom, kemudian mencari indeks perbaikan. Nah, kemudian di mode ini ada beberapa syarat, salah satunya banyak kotak yang terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurangi 1. Nah, misalkan kolom barisnya kayak gini ya, ada berapa katakanlah kayak gini, berarti misalkan ada 6, berarti 6 tambah 6 sama dengan banyaknya baris ditambah kolom, berarti baris kolom berarti 3 sama 3 ya, ditambah 6 berarti dikurangi 1, 5. Berarti yang terisi itu harus ada 5. Berarti misalkan ini sudah 5, nah kayak gitu. Nah, yang terisi misalkan seperti ini. Nah, itu ada syarat seperti itu. Nah, ini tahapan modinya ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Ini sebuah kasus ya yang saya kira kemarin sudah kita gunakan sebagai contoh di waktu mengerjakan NWC maupun biaya terkecil. Nah, kita lanjutkan dengan metode optimasi kayak gitu sehingga nanti teman-teman bisa membandingkan hasilnya ya. Ini misalkan ada pabrik WHP, kemudian akan kita bawa ke gudang ABC, kemudian dengan kapasitas dan kebutuhan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang yang sama yaitu 200, walaupun masing-masing pabrik dan masing-masing gudang memiliki kebutuhan maupun supply yang berbeda dengan rincian seperti tabel berikut ini ya. Oke, dari kasus ini kemudian kita pasang sesuai tabel awal, tahapan pertamanya ya teman-teman. Kita pasang sesuai tabel awal. Misalkan tabel awalnya pakai NWC, saya kira nggak masalah ya. Kalau NWC kemarin kan, kebutuhan gudangnya 50, pabriknya produksi 90, maka yang dialokasikan 50. Kemudian karena 50 gudang sudah habis, maka sini sudah nggak bisa terisi lagi. Sehingga karena kapasitasnya masih 90, dia bergeser ke kanannya sebanyak 40 karena yang kebutuhan gudang B 110. Nah, berarti 50 sama 40 sini sudah habis, jadi nggak bisa terisi. Kemudian gudang B butuh 110, padahal masih baru terisi 40, maka kurang berapa pabrik A mampu menyediakan? Oh, dia 60, kan 60 maka dialokasikan semua, kayak gitu, masih kurang 10. Kita ambil dari yang pabrik P sebanyak 10, nah kayak gitu. Karena pabrik P diambil 10, kemudian gudang C butuh 40, maka di sini akhirnya pas. Nah, ini adalah metode NWC yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari situ kemudian kita hitung biaya. Nah, kayak gitu ya biasanya. Kemarin sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari tahapan tadi, langkah kedua ketika sudah membuat
dari NWC tadi ya, mengalokasikan dengan cara NWC, walaupun boleh teman-teman mengalokasikan dengan biaya terkecil ya, itu hanya salah satu cara tabel awal. Yang kemudian dari tahapan ini kemudian teman-teman melakukan membuat variabel RI itu berarti row ke I itu ya, sama KJ berarti kolom ke J untuk masing-masing baris dan kolom dengan rumusnya kayak gini. Bahwa row 1 katakanlah ditambah baris kolom ke-1 baik row baris ke-1 ditambah kolom ke-1 itu sama dengan biaya CIJ harusnya ini ya. Nah, kayak gitu. Sama dengan biayanya dari I ke J tersebut. Nah, kayak gitu. Ini variabel untuk mencari nilai kolom dan nilai baris atau bukan variabel, formulanya ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Setelah ini tentunya dari tabel tadi, tabel yang berisi tadi, kita lihat WA. Berarti dari tadi yang dilihat yang isi ya. Berarti WA ini kan isi. Nah, ini isi. Isi itu maksudnya dialokasikan ya. Berarti nanti berarti WA, W, B, H, B, P, B, dan PC ini kemudian kita bikin formulanya. Nah, misalkan di sini adalah sini berarti row ya. Nah, sini row 1 misalkan kayak gitu. Ini row 2. Ini row 3 kayak gitu. Ini berarti kolom ya, kolom 1. Kolom 2. Kolom 3. Nah, tadi bikin persamaan bahwa R1 plus K1 sama dengan ini biayanya. Nah, 20. Nah, kayak gitu ya. Untuk ini saja. Dan kita lanjut yang ini untuk WA. Nah, untuk WB kita tulis di sini. Ini aja WB sebagai contoh aja, nanti lanjutnya di bawah ya. WB berarti R1 plus K2 sama dengan 5. Nah, gitu. Jelas ya teman-teman ya cara menuliskannya ya. Sehingga kita lihat di sini, nah ini WA. Jadi ya dapat ya, kita tadi kan baru mengerjakan yang 2 ini. Nah, dengan cara yang sama nanti apa? HB, PB, dan PC itu akan mendapatkan formula yang seperti di bawahnya ini. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal tadi dilanjutkan ya dengan cara yang tadi saya jelaskan, gitu akan dapatkan formula yang seperti di layar ini. Untuk HB, PB, dan PC kita hitung formulanya, kita lihat sel yang isi. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, ketika sudah kita lihat sel yang isi, maka kita hitung R1, K1, dan R1 dengan cara menolkan variabel R1 atau K1. Nah, katakanlah R1-nya 0. Kalau R1-nya 0 berarti sini 0, maka K1-nya 20. Berarti kalau sini R1-nya 0, maka K2-nya menjadi 5. Nah, jadi dengan mengenolkan variabel R1 ini, kemudian kita cari semua variabel-variabel tadi, atau dalam artian lain kita mencari nilai baris dan kolom dari R1 sampai dengan R3 dan K1 sampai dengan K3. Sehingga dari sini kemudian dapat informasi R1 0, R2 gini ya, 15, R3 5, K1 20, K2 5, K3 14 dengan memasukkan rumus yang tadi. Bisa ya sekira ya teman-teman ya. Ini kan berkelanjutan. Misalkan kayak ini. Rumus selanjutnya adalah R2 plus K2 sama dengan 20. Berarti K2-nya tadi kan sudah dapat info. K2-nya adalah 5. Maka ini kita masukkan ke sini. Nah, maka 25, maka R2 ya 20 kurangi 5, maka 15. Kalau R2 15, berarti sini 15. Berarti R3 10 kurangi 5, maka dapat 5. Kemudian R3 sudah dapat info 5,
Maka 15 kurangi 5, 4 dapat nilai ya. Setelah tahapan ini selesai, kemudian teman-teman memasukkan ke dalam tabel. Nah, maka tadi nilai-nilai tadi dimasukkan ke sini. R1 0, R2 15, R3 apa? R3 5, K1 20, K2 25, K3 14 tadi dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, setelah masukkan tabel seperti ini, maka berarti kita sudah mendapatkan nilai kolom dan baris untuk setiap kolom dan barisnya. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung indeks perbaikan. Kalau tadi dalam mencari nilai kolom dan baris kita lihat sel yang isi, kalau dalam mencari indeks perbaikan, maka kita cari sel yang kosong dengan formula atau rumus CIJ, berarti cos untuk dari I ke J, min R1, berarti min row, min kolomnya. Berarti ini adalah biaya sebenarnya, biaya dikurangi nilai kolom, dikurangi nilai baris, nah kayak gitu. Nah, nilainya untuk HA tadi kan biayanya 15. Ya, berarti di sini HA, kita lihat yang sini ya. Berarti kan di sini ada HA. HA. Berarti kan CIJ min R I min K. KJ ya, tergantung konteksnya, kalau satu ya satu semua. CII ya, C11 min R1. Nah, dari situ kita dapat sel yang kosong, berarti ini kita checklist ya. Nah, dari checklist itu kita cari indeks perubahannya. Maka pertama kita HA. Nah, dari HA berarti 15. Ini ya, biayanya kan 15. Nih. 15 min. Ini row-nya juga 15. 15 min 20. Maka dapat berapa? Min 20. Nah, kemudian ini PA. PA itu dari 25 min 5 min 20. Berarti 0. Kemudian WC. Nah, WC ini berarti 8 min 0 min 14. Nah, kayak gitu. Apa ya? Min 14. Berarti 8 min 0 min 14 hasilnya adalah min 6. Nah, kemudian masih ada satu lagi yaitu HC. Nah, HC ini adalah 10 min 15 min 14. Nah, maka didapatkan nilai min 19. Berarti kita sudah dapat indeks perbaikan yang nilainya HA min 20, PA 0, WC min 6, kemudian HC min 19. Nah, kita sudah mendapatkan nilai indeks perbaikan seperti ini, maka tahapan selanjutnya, ini kan sama ya nilainya. Nilai tabel itu dikatakan sudah optimal ketika sel yang kosong ini indeks perbaikannya sudah 0 atau lebih besar dari 0. Ketika indeks perbaikan semua tabel sudah seperti itu, maka bisa dikatakan tabel itu sudah optimal. Itu berarti tidak bisa dilakukan lagi modifikasi distribusi. Tapi ketika itu belum optimal, maka prioritas melakukan perubahan distribusi itu kita pilih yang
negatif terbesar. Nah, dalam hal ini kalau negatif terbesar berarti adalah di HA. Di HA. Nah, itu adalah proses penentuan mana dulu yang akan kita lakukan indeks perbaikan. Karena sifatnya ini adalah iterasi, jadi nanti melakukan pengulangan. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, ketika sudah kita tentukan mana sel yang akan kita lakukan perubahan dengan tadi ya, karena negatif terbesar, maka selanjutnya kita tadi memilih titik tolak perubahan tadi sudah ya, bertanda negatif dan angkanya terbesar. Nah, dalam kasus yang kita coba selesaikan ini berarti adalah HA. Itu ya, dibanding yang lain kan HA nilainya min 20. Maka dari H ke A ini yang akan kita lakukan modifikasi distribusi. Nah, ini dalam melakukan modifikasi distribusi, kita sebenarnya membuat jalur tertutup. Nah, gitu ya. Di atas ada. Ini sudah. Kita buat jalur tertutup, gitu ya. Ini misalkan seperti ini, kita masukkan tadi sudah dapat ya. R1-nya 0. Sorry. Kemudian 15 atau kita pakai yang ini aja ya, kayaknya yang kita tadi inputnya banyak. Kita gunakan jalur tertutup. Nah, jalur tertutup ini kan distribusi awalnya adalah 50. Ini ya, yang awal adalah yang ini 50, 40, 60. Ini yang awal. Nah, ini yang awal. Ini sesuai dengan tadi NWC. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini adalah titik perubahan tadi di HA ini, di HA. Maka di sini akan kita lakukan perubahan. Nah, di HA ini berarti akan kita tambah alokasinya. Nah, gitu ya. Kita tambah alokasinya berarti plus. Nanti akan kita tambah berarti plus atau tanda yang ini sudah ada plus. Nah, ketika tanda plus ini berarti otomatis tadi ya, yang lain sebaris ini ya, yang satu baris ini berarti mesti min. Karena ketika ini ditambah ini harus dikurangi biar apa? Kapasitas pabriknya tetap gitu ya, nggak berubah. Nah, gitu. Kalau ini dikurangi, tentunya yang atas ini ditambah. Biar apa? Kapasitas produksi penampung gudangnya juga tidak berubah. Nah, gitu. Kalau sini ditambah, tentunya sini juga dikurangi. Nah, kayak gitu. Proses seperti itu kemudian dibuat jalur tertutup gitu ya. Nah, oke. Nah, ketika sudah ketemu jalur tertutup seperti ini, maka tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan modifikasi distribusinya. Dalam melakukan modifikasi distribusi, kita boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tidak masalah, yang penting mengikuti kaidah yang tadi. Nah, misalkan kita ikuti contoh ini, misalkan 50 itu kita alokasinya kita geser ke sini. Nah, gitu. Sehingga di HA ini yang awalnya 0 kita alokasikan 50 yang didapatkan dari WA. Maka tentunya alokasi di WA itu habis. Nah, kita coret. Karena HA ditambah 50 tentunya di HB ini kalau masih ini 50 dan ini 60 ini melebihi kapasitas pabriknya. Nah, di sini dikurangi juga 50. Nah, kalau 50 berarti dia dibawa ke WB. Nah, gitu. Karena ini dikurangi 50 padahal 60, maka tinggal tersisa 50. Di mana WB-nya tadi ada 40 ditambah dengan 50 yang dari HB maka menjadi 90. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah proses modifikasi distribusinya. Nah, kita bisa ngecek ulang apakah
masih memenuhi kebutuhan gudang dan kapasitas pabriknya. Sini 90, sini juga 90. Sini 10, sini juga 50, sini 60. Berarti ini memenuhi. Ini tadi tidak melakukan perubahan, berarti memenuhi. Yang sini juga melakukan perubahan, memenuhi. Ini tadi dilakukan perubahan, tapi tetap memenuhi ya. 90, 10, 10, berarti 110. Ini juga 50 memenuhi. Nah, inilah perubahan pertama yang kita lakukan atau modifikasi distribusi pertama yang kita lakukan. Nah, dari sini kita belum tahu ya optimal atau belum. Nah, dari mana taunya? Dari taunya berarti kita cek tadi di indeks perubahannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, maka ketika sudah dapat nilai seperti ini, kita ulangi lagi langkahnya. Nah, kayak gitu ya. Kita ulangi lagi langkahnya, yaitu dari langkah 3 sampai langkah 6. Sampai kapan? Sampai indeks perbaikan itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Artinya tidak ada yang negatif. Nah, dari nilai tadi kita cek bahwa WB dengan cara yang sama ya, kita cek misalnya kayak gini, ini berarti distribusi terakhir ini 50, ini 10, sini 90, ini 10, ini 40. Nah, distribusi terakhir seperti ini ya perubahannya ya. Nah, maka kita cari tadi indeks gudangnya dengan rumus-rumus tadi. Kita bisa dengan cara yang cepat ya. Misalkan ini 0. Nah, ini kan kita nolkan tadi. Kalau sini 0, sini 20. Berarti 20 kurangi 0, sini berarti 20. Kalau sini 5, sini 0, berarti sini juga 5. Ini kita lihat yang isi ya. Kalau K25, maka K berapa? K25 berarti R2 5 gitu. R2 juga bisa dicari dari sini ya. R2 berarti 5. Ini ya 20 dikurangi 5. Berarti sini adalah 15. Nah, sini berarti 10. Sini sudah ada 5, berarti sini 5. Nah, kalau sini 5, maka sini adalah 14. Oke. Oke, teman-teman, kita cek apakah ini benar. HB K25 R2 15 ya, K25 R2 15 betul ya, R3 5 betul, K3 14. Nah, oke, kayak gitu. Berarti ini sudah sesuai. Setelah ini dapat, maka kita lihat yang sini, indeks perbaikan sini. Nah, karena yang enggak kosong yang ini ya, maka kita tanda ini. Berarti ada apa tadi penandanya? Pabrik WHP, WHP dan gudang ABC ya, gudang A, B, C. Nah, gitu. Nah, maka di sini WA itu indeks perubahannya adalah 20 kurangi 20. Nah, 20 kurangi 20 sama dengan 0. 20 kurangi 20 kurangi 0 ya. Kalau PA, nah PA dia adalah 25 kurangi 20
kurangi 5, ini juga 0. Kemudian WC berarti 8, min 0, min 14. Nah, berarti ini min 6. Kemudian, berarti ini WC ya. HC berarti 10, sorry, 10 min 15 min 10 min 15 min mana ini 10 min 15 min 14. Nah, gitu. Berarti ini min 19. Maka berdasarkan kriteria tadi, indeks perubahan itu dilakukan yang mana? Maka apa? Kita pilih indeks negatif terbesar dalam kita akan melakukan perubahan di HC. Nah, itu ya. Yang kita pilih untuk dilakukan perubahan. Oke, ketika HC ini sudah kita pilih, maka kita di HC ini kita kasih tanda positif. Berarti ini akan kita tambah. Dari mana penambahannya? Ya dari sel di sekitarnya. Atau sebenarnya melompat gitu boleh ya. Tapi tetap konsisten. Melompatnya berarti ini dengan ini, dengan ini, dengan ini itu boleh. Tapi ini sayangnya kosong ya. Maka kalau sudah ada yang dekatnya, kita gunakan yang dekatnya. Berarti dari perubahan ini dilakukan dari HB, PB, dan PC. Nah, gitu. Kita boleh apa ya istilahnya? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita searah jarum jam, ya kita bisa seperti ini. Berarti yang dibawa dari sini ke sini, ya berapa? Maksimal ya bisanya 10. Nah, kayak gitu. Ini dicoret. Kalau 10 berarti yang di sini menjadi berapa? 30. Nah, kalau ini 30 berarti sini menjadi 20. Nah, kayak gitu. Ini sudah apa? Perubahan kedua. Jadi di sekarang HC berisi 10, HB 0, kemudian PC 30, dan PB 20. Nah, kayak gitu. Apakah ini sudah optimal? Ya kita belum tahu sebelum dicek apa? Dicek indeks perbaikannya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini perubahan tadi. Yang kedua saya kira sama ya. Kemudian nilainya bisa dicari biaya transportasinya berapa. Kayak gitu. Ini hasil akhirnya seperti ini. Prosesnya seperti tadi ya. Kemudian juga bisa dicari nilai biaya transportasinya berapa. Nah, gitu. Tentunya akan semakin berkurang. Nah, dari proses tadi tentunya juga belum optimal. Maka nah, ini sel yang terakhir ya. Ini adalah sini 50, 90, berapa saya nggak hafal. 20, 20 berarti sini 30, ini 10. Nah, ini proses perbaikan ketiga. Nah, gitu ya. Nah, dari proses perbaikan ketiga tadi kita cari lagi yang sama. Nah, berarti sini pabrik WHP, sini A, B, C ya. Nah, setelah itu kita cari lagi bahwa di sini ada 0 yang kosong ya. Kalau sini 0 maka dikaitkan dengan ini, maka sini menjadi 20. Kalau sini 20 berarti sini juga menjadi berapa?
5. 65 berarti sini juga menjadi 5. Terus sini 5, maka sini menjadi 14 ya. 14. Jadi kalau 14 ini menjadi min 4. Min 4. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman, seperti itu ya prosesnya. Nah, itu berarti K2-nya 5, R2-nya 5, K2-nya 5, R2-nya min 4, R3-nya 5, K3-nya 14, K1-nya K1-nya 19. Oh iya, sorry teman-teman, ini nggak isi. Sorry. Ini nggak isi ya, ini nggak isi. Berarti kan ini nggak dicari, yang dicari yang ini 5. Berarti sini ya min 4 tadi 15. Berarti berapa tambah 15, berarti ini 19. Oke, gitu caranya. Sorry. Ini kan nggak isi, berarti yang dilihat yang isi aja, yang ini aja. Begitu ya teman-teman ya. Dalam melihatnya. Jadi kalau nggak isi ya nggak usah dilihat. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, jelas ya. Mungkin penjelasan tadi kalau yang atas belum dilihat yang isi, maka ini dilihat yang isi ya gitu ya untuk koreksinya. Oke, setelah tahapan ini maka kita cari indeks perbaikan di WA tentunya, WA, kemudian juga di WA. Nah, di WA ini berarti 50 min 20 min 19 min 0. Dapatnya 1, di PA ini dapatnya 25 min 5 min 19. Dapatnya berarti juga 1. Nah, kemudian di HP. Di HP ini dapatnya 20 min 4 min 5 ya. Dapatnya 19. Kemudian di WC, nah di WC berapa ini? Di WC berarti 8 min 0 min 14. Masih min 6. Nah, gitu. Jadi masih ada yang negatif teman-teman, yaitu min 6 di WC di kondisi di sini. Maka di WC ini dikatakan belum optimal proses ini, maka perlu dilakukan pengulangan kembali. Maka di WC ini perlu ditambah ya. Nah, penambahan bisa dilakukan di mana? Nah, penambahan bisa dibawa dari sini. Nah, ini. Nah, ke sini. Karena ini kan kosong, nggak mungkin kan sini juga kosong, bisa dibawa dari bawah. Ngilang nggak? Jadi kalau di bawah sini bisa ditambah sebanyak 30. Kalau 30 berarti ini 0 ya. Kalau 30 berarti sini jadi 60. Nah, kalau 60 berarti sini menjadi 50 ya. Ini proses terakhirnya ya, berarti 60, 30, 50. Nah, di pabrik WB 60, pabrik WC 30, pabrik HA 50, pabrik HC 10, kemudian pabrik PB 50 dan pabrik PO jadi PC 0. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya prosesnya ya. Oke. Lanjut ya. Ini perubahan ketiga tadi. Ya, saya kira sudah didapatkan ya teman-teman ya. Prosesnya tadi sudah kita hitung, dapatnya seperti ini.
Nah, dari proses ini sudah kita lakukan tadi ya, saya kira enggak masalah, teman-teman sudah bisa ya tentunya, karena ini sudah kita lakukan tadi. Nah, dari proses ini didapatkan biaya transportasi 1.890, berarti semakin kecil. Apakah ini sudah optimal? Nah, dari tabel ini kita cari lagi, dari indeks perbaikannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, setelah proses pencarian, dengan tahapan yang seperti tadi, teman-teman bisa membuktikan bahwa indeks perbaikannya tadi sudah didapatkan WA, WHB, PA, dan PC itu semuanya sudah positif. Maka atau lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa sampai tahapan ini sudah didapatkan hasil yang positif, sehingga ini bisa dikatakan sudah optimal. Nah, maka proses ini baru berhenti, berarti didapatkan biaya tadi ya, didapatkan biaya sebesar tadi yang paling terakhir. Nah ini, biaya tadi ya, yang paling terakhir tadi 1.880, berarti itu yang paling optimal. Saya kira itu teman-teman untuk metode MODI ya. Saya kira itu dulu, ternyata materinya banyak, satu sesi untuk MODI ya, gitu ya. Saya kira itu dulu untuk materi MODI. Untuk materi apa mungkin bisa selanjutnya ya, saya kira, karena saya kira ini sudah banyak sekali materi MODI-nya, sudah lama gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan dulu terkait metode MODI. Nah, kemudian silahkan kasus ini diselesaikan dengan metode MODI ya. Nah, ini. Nah, silahkan kasus ini diselesaikan dengan tahapan-tahapan MODI. Nah, kemudian saya kira itu teman-teman untuk kesempatan kali ini terkait dengan metode transportasi MODI. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.